Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Islam Samarinda, Bapak Ibu Guru dan seluruh orang tua siswa kelas berdoa dan sebelumnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka sosialisasi pemilihan mata pelajaran untuk jenjang kelas 11 di kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2024. Dan juga saya mengucapkan selamat datang Bapak Ibu orang tua siswa di sana Samarinda. Mungkin ini kesempatan kita pertama untuk bertemu di sini secara langsung di tempat ini. Mungkin ini yang pertama dan insya Allah pertemuan ini akan menghasilkan satu hal yang sangat penting karena berkaitan dengan masa depan anak-anak Bapak Ibu sekalian. Salam selawat tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan yang akan membawa kita dari alam kegelapan menuju alam kebenaran yaitu agama Islam, dan semoga kita masih mengharap syafaat beliau yang berhati amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya hari ini akan membuka acara aktualisasi ini, yaitu intinya pada hari ini kita akan memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana teknis pemilihan mata pelajaran di kurikulum Merdeka yang diaplikasikan pada tahun ini secara keseluruhan di Provinsi Kalimantan Timur, yang mana Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi yang 100% menerapkan kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2022-2023, sementara di nasional itu semuanya belum seluruhnya. Jadi kita ini yang duluan. Jadi untuk Kaltim kita yang pertama secara 100%. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu pahami sekalian, sehingga di dalam kurikulum baru ini ada beberapa perubahan yang salah satunya hari ini akan kita dengarkan sama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama tentunya sambutan Kepala SMA Samarinda, kemudian pemaparan dari Wakil Kepala Sekolah Bergulu, dan selanjutnya juga kita akan mendengarkan pemaparan daripada guru daripada bimbing konseling atau BK yang juga berperan penting dalam pemilihan mata pelajaran. Demikian pengantar dari saya. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SMA Islam Samarinda kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Idar, MPD, kami persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Samarinda, Bapak Ibu guru serta tenaga administrasi SMA Negeri 6 Samarinda yang saya banggakan, yang saya muliakan, Bapak Ibu wali murid, wali siswa SMA Negeri 6 yang pada pagi hari ini ada di ruangan ini dalam rangka sosialisasi pemilihan mata pelajaran kurikulum Merdeka 2022-2023 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan
kurikulum merdeka sebagaimana tadi disampaikan oleh wakil kepala sekolah, bahwasanya kurikulum ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum sebelumnya adalah kurikulum 2013 yang menyajikan langsung pembagian jurusan. Di situ ada jurusan IPA, IPS, dan jurusan bahasa. Akan tetapi di SMA Negeri 6 Samarinda ini tidak ada jurusan bahasa, hanya dua, yaitu IPS dan IPA. Karakteristik daripada kedua kurikulum ini itu berbeda. Kalau dulu sudah disediakan jurusan sesuai dengan bakat minat daripada anak-anak, dia akan pilih IPA atau IPS atau bahasa. Di kurikulum merdeka atau kita kenal dengan nama Umar itu berbeda, karena tidak ada lagi penjurusan Bapak Ibu, tidak ada lagi jurusan IPA, jurusan IPS, akan tetapi pemilihan mata pelajaran tentunya sesuai dengan bakat minat dan kemampuan daripada anak-anak kita. Maksudnya apa? Kalau diberikan kepercayaan seperti ini, di situ salah satu letak daripada merdeka. Merdeka memilih mana dia sanggup, mana dia mampu, mana dia punya bakat minat yang kira-kira tidak menimbulkan kesulitan pada saat proses KBM. Kenapa? Kalau dulu dipaksakan masuk di IPA, dididik masuk di IPA, anaknya nggak bisa apa-apa, setengah mati belajarnya Bapak. Itu bedanya. Jadi sekarang diberikan keluasan mana kira-kira yang sesuai kemampuan anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengarahkan ini le, ini lo yang kamu bisa pilih. Tentunya komunikasi dengan anak-anak itu. Termasuk anak saya Bu ya, bukan anaknya Ibu, anak-anak saya. Kenapa? Karena Bapak Ibu titipkan ke kami di SMA Negeri 6 Samarinda, artinya Bapak Ibu percayakan pendidikan formalnya kepada kami. Kami tidak bisa lepas begitu saja dengan Bapak dan Ibu guru, dengan Bapak dan Ibu orang tua wali. Kita harus berkolaborasi, kita harus bersinergi untuk menentukan nasib anak-anak kita ke depan terhadap proses pembelajaran. Ini yang pertama. Sebab apa? Salah dalam memilih mata pelajaran, maka di situ akan timbul kesulitan dalam proses KBM-nya. KBM itu apa? Kegiatan belajar mengajarnya. Dia tidak mampu mata pelajaran tertentu, dipaksakan masuk ke situ. Kenapa? Karena ada tujuan-tujuan tertentu yang akan dicapai oleh orang tua misalnya, tanpa memperhatikan kemampuan anak-anak, tanpa memperhatikan kemampuan peserta didik. Anak-anak kita disitulah merdekanya. Jadi boleh memilih apa yang kira-kira dia mampu. Hari ini akan disajikan dalam bentuk ya, di atas akan disajikan. Oh inilah pilihan dan sebagainya. Nah harapan saya, karena pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab sekolah saja begitu dititik, akan tetapi saya katakan tadi kita harus berkolaborasi, kita harus bersinergi dalam rangka kemajuan pendidikan anak-anak kita Bapak Ibu. Supaya apa? Begitu dia keluar dari SMA Negeri 6 Samarinda nantinya, ya, dia punya karakter. Ya, karakter apa? Salah satu diantaranya dibangun adalah karakter religinya yang ada. So nanti akan ada di sana. Karakter Pancasilanya ada. Yang mana karakter Pancasila? Berdisiplin, bekerja keras, patuh pada orang tua, guru, dan sebagainya. Mampu juga bekerja sama, mampu memberikan solusi, mampu berinteraksi antara satu dengan yang lain. Itu karakter itulah yang akan dikembangkan dalam kurikulum merdeka ini, dikenal dengan nama P5-nya. Ya. Jadi kepada Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kenapa? Karena Bapak Ibu mempercayakan anak-anaknya masuk atau anak-anak kita masuk ke SMA Negeri 6 Samarinda. Percayakan. Alhamdulillah dengan prestasi-prestasi yang kita dapat, dengan peningkatan kemajuan di SMA Negeri 6 Samarinda ini kita dapat.
Tahun sebelumnya hanya sekian, berapa yang lolos Pak lewat SMDP-nya? Tahun sebelumnya. Kurang lebih sama semua masih 50-an. Iya, alhamdulillah. Artinya SMDP itu anak SMA Negeri 6 Samarinda mampu bersaing yang ada di kota. Kita bebas tes, masuk perguruan tinggi sesuai dengan pilihannya, kurang lebih 50 orang kita tahun ini di kurikulum 2013. Karena kurikulum Merdeka ini baru kelas 1 sekarang, kelas 10. Nanti akan naik ke kelas 11. Nah, disitulah akan kita memilih mata pelajaran. Bapak Ibu, anak-anak sekalian akan memilih mata pelajaran yang kira-kira tidak menyulitkan kalian pada saat proses KBM. Ya. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi, karena ini adalah kurikulum Merdeka, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kontrol dari orang tua juga tidak bisa lepas. Kalau di sekolah sudah jelas, datang jam 7.15, proses KBM akan berlangsung sampai jam sekian. Itu adalah proses. Tapi jangan sampai Bapak Ibu di rumah melepas begitu anak, begitu saja begitu pulang, akan tapi tidak dikontrol hasil dan cara belajarnya. Itu harapan kita. Itu sekarang kita harus bersinergi dalam rangka membangun prestasi pendidikan SMA Negeri 6 Samarinda ke depan. Supaya apa? Nanti kurikulum Merdeka yang nantinya ini adalah pertama Bapak Ibu ya. Pertama kurikulum Merdeka nanti akan naik ke kelas 11. Pertama di kelas 11. Nanti naik ke kelas 12. Pertama di kelas 12. Nanti akan lulus pertama lulusan kurikulum Merdeka. Jadi anak kita ini adalah pertama, nanti lulusnya juga di kurikulum Merdeka 2000 sekian. Ya. Kalau di SMA Negeri 8, SMA Negeri 11 itu beda karena sekolahnya sekolah penggerak. Artinya sekarang mereka sudah punya kelas 11. Kita belum. Ya, kita sudah punya kelas 11, dia sudah punya kelas 12. Dia sudah lulus SMA 8, SMA 11, dia sudah lulus, kita masih di kelas 12. Kenapa? Karena dia sekolah penggerak. Akan tetapi di sekolah penggerak ini terimplementasi masuk dalam bentuk kurikulum Merdeka dan kita laksanakan secara serentak di Kalimantan Timur. Ya, semua sekolah SMA yang ada di Kalimantan Timur ini menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, jadi saya minta kepada Bapak dan Ibu, nanti ada slide-nya, nanti sampaikan. Oh ini pilihan mata pelajaran. Sekali lagi jangan dipaksakan anak. Karena dulu gini Bu, Bapak, saya biasa dititipi. Anak saya Pak bisa kan dimasukkan di IPA. Biasa begitu Pak. Saya dapat, Pak, anak saya bisa kan dimasukkan di IPA. Oh ya nanti saya sampaikan ke guru BK-nya bisa apa enggak. Ujung-ujungnya masuk. Pada saat dia masuk menemui kesulitan pada proses KBM. Nah itu yang kita tidak harapkan sekarang Bapak Ibu ya. Jangan sampai membebani anak. Ya. Akhirnya apa? Anak itu setelah mati belajarnya. Terjadi perubahan di rumah. Nah ini yang kita tidak harapkan, supaya kita bisa selaras seiring sejalan. Mari kita bersama-sama mengawal kurikulum Merdeka ini dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan anak kita di Samarinda dengan harapan outputnya, keluarannya bisa lebih bagus. Harapan kita ke depan, ibu kota negara ada di Kalimantan Timur. Perlu disiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Karena challenge yang banyak, saingan yang banyak. Bukan aja kita yang ada di Kalimantan ini, tapi se-Indonesia Pak. Se-Indonesia ini akan bersaing untuk masuk ke pasar yang tenaga kerja yang disediakan di IKN. Jadi harus dari awal kita siapkan anak-anak kita supaya mereka mampu bersaing ya secara kualitas produk asli Kalimantan Timur dengan produk yang ada di luar. Nah, kita sediakan dari sekarang. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan Bapak Ibu menitipkan anak-anak kita ke SMA Negeri 6 Samarinda untuk ini. Satu. Yang kedua yang saya katakan, kalau anaknya Bapak Ibu dimarahin di sekolah, jangan datang ke sekolah marah-marah. Ya biasanya kan orang tua, saya Pak dulu Pak, waktu saya sekolah dipukul saya kepala sekolah sama saya. Ya sampai berdarah saya tidak ngomong sama orang tua. Beda sekarang. Disentil aja anaknya, datang orang tuanya tuh. Mungkin Bapak Ibu juga dulu waktu sekolah enggak kayak gitu ya.
kalau dimarahin atau dicubit sama bapak dan ibu guru itu bilang aja dan sampaikan ke orang tua. Kalau sekarang beda, setidaknya sedikit buat medsos viral, datangi sekolah. Jangan seperti itu. Sekolah menegur anak, harapannya apa? Anak itu lebih bagus dari bapak dan ibu gurunya kelak. Betapa bangganya bapak ibu guru ini kalau datang ke DPR, datang ke MPR, datang ke suatu perusahaan, tiba-tiba ketemu yang pernah diajar. Anak itu berkata, "Bu, saya gurunya dulu." Inilah satu kebanggaan, ya. Jadi kita harus bangun dari awal. Sekali lagi, bapak dan ibu guru yang ada di SMA Negeri 6 Samarinda ini, insya Allah akan mengarahkan, mendidik secara moral, secara karakter dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia atau anak kita yang berkualitas, baik fisik maupun mentalnya. Ya. Hari ini, sekali lagi hari ini adalah peran bapak dan ibu mendampingi anak-anak kita untuk memilih mata pelajaran, memilih mata pelajaran. Nanti ada slide-nya, nanti dilihat seperti ini. Sudah disediakan oleh tim. Ya. Dan terakhir kepada bapak ibu yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan berkah, sehat lahir dan batin, dimudahkan segala urusan bapak dan ibu. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Itulah sambutan kami. Jika ada yang keliru, itu adalah saya pribadi. Jika ada yang benar, datangnya dari Yang Maha Kuasa. Sekali lagi, dampingi putra putri kita dalam proses KBM. Sebab apa? Waktu bapak menitip anak di sekolah hanya terbatas sekian jam. Pendidikan itu ada 3 karakter. Ada pendidikan formal. Pendidikan formal adanya sekarang seperti ini, bapak. Kita belajar di kelas pendidikan formal. Ya, pendidikan non formal, dia bergaulnya di luar, di masyarakat luas. Ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai anak-anak kita, siswa-siswa kita bergaul secara luas tanpa ada batasan-batasan di luar. Itu yang perlu kita pendidikan non formalnya. Sebab apa? Belajar itu yang dilihat bisa jadi pelajaran, yang didengar bisa jadi pelajaran, tapi banyak dilihat itu persentase pembelajaran dari apa yang kita lihat, apa yang dilihat itu lebih tinggi, sekitar 60-70%. Apa yang dilihat di lapangan itu akan jadi proses pembelajaran. Kemudian, ya, pembelajaran berikutnya ada yang namanya informal, formal, non formal, informal. Formal sekolah, non formal masyarakat luas, ya. Kemudian informalnya mana? Di rumah tangga. Rumah tangga bapak dan ibu. Di rumah kita, apa yang ada di rumah itu akan dijadikan pembelajaran. Apa yang dia lihat di rumah, situasi rumah itu akan dijadikan pembelajaran. Apa yang diajarkan di rumah? Bangun tidur baca bismillah. Jalan bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Sampaikan itu walaupun satu. Ya, jalannya jangan masuk ke tengah-tengah kalau lewat jalan. Itu bagian daripada pendidikan informal yang kita dapat dari rumah. Pulang dari sekolah, sepatunya dibaikin, bajunya diganti. Ya, kalau bapak cuci, itu adalah pendidikan bapak ibu. Walaupun kita anggap biasa, tapi itu adalah bagian daripada pendidikan. Mungkin kita tidak sadari bapak ibu, ya. Kita tidak sadari. Bajunya loh, jangan sembarangan taruh. Tasnya loh, jangan sembarangan taruh. Itu bagian daripada pendidikan formal, informal yang ada di rumah. Walaupun di sekolah sudah disampaikan bapak dan ibu secara formalnya, sampai di rumah sepatu tempatnya ada, kaos kaki jangan satu di sana satu di sini, tas itu tempatnya sudah tersedia, ya kan? Itu adalah bagian daripada pendidikan. Dibangunnya dari mana? Dari pendidikan informal yang ada di rumah bapak. Sudah subuh bangun, hari Minggu ke gereja. Nah, takutnya kalau bapak ibu menyuruhnya, ibunya nggak laksanakan. Contoh dulu yang terbaik adalah contoh dari bapak ibu kepada sudah subuh, bangun sholat subuh. Nah, ibunya sudah sholat, ya, bangun. Kalau dekat masjidnya, ke masjid. Yang non muslim, ke gereja hari Minggu. Itu bagian daripada pendidikan bapak ibu. Pendidikan secara umum, pendidikan informal seperti itu. Walaupun kecil, yang selama ini mungkin kita tidak sadari, tapi itulah penanaman nilai-nilai atau karakter yang kita bangun dari awal. Sekolah itu
akan bawa, oh seperti ini. Jadi kita hanya melengkapinya saja di sekolah, tapi semuanya dibangun dari awal, dari sekolah, ya, dari rumah. Semuanya dibangun dari rumah. Contoh ya, disiplin. Disiplin apa? Disiplin itu adalah proses membiasakan diri kita, membiasakan anak-anak kita. Disiplin itu intinya disiplin, Pak, Ibu. Disiplin adalah proses pembiasaan. Ada jadwal, ya. Jadwalnya apa? Bangun pagi jam sekian, ya. Sholatnya jam sekian, mandinya jam sekian, sampai turun sekolah jam 7.15. Jangan jam 7.15 baru berangkat sekolah, terlambat pasti. Jam 7.15 sudah di sekolah, sudah masuk pembelajaran karena ada literasi. Jadi apa yang kita ajarkan Bapak Ibu di rumah itu adalah bagian dari pendidikan. Karakternya dibangun dari rumah, karakternya dibangun dari rumah. Ya, jadi nuansa rumah adalah nuansa yang harus kita bangun sebaik mungkin supaya anak apa damai, tentram nantinya, tidak kusut menerima pelajaran pun. Ya, jadi sebelum menyampaikan sesuatu kepada anak, maka kita dulu yang jadi apanya dulu? Contohnya. Sebelum menyampaikan sesuatu kepada anak, kita dulu jadi contohnya. Perintahkan anak seperti ini, tapi jangan merokok. Bapaknya merokok di depan anaknya, gimana? Gak bisa. Bapaknya merokok, masa melarang kami? Kan gak bisa. Ya, tapi sekurang-kurangnya jangan merokok, ya, ada pembelajaran. Jangan merokok. Bapak sudah terlanjur merokok seperti ini. Bapak nyesal sebenarnya kenapa bisa merokok. Salah satu alasan yang bisa dilakukan. Ya, biasakan anak bangun pagi, biasakan anak tidak berbangun, biasakan anak membaca doa, biasakan anak dengan keluarga kumpul bersama. Pada saat makan Bapak Ibu, itu proses pembelajaran pada saat kita makan bersama di meja makan. Ini meja makan, duduk bersama sampai pada saat kita makan. Sebab itulah waktu yang paling enak untuk kita bersama keluarga. Ya, sekali lagi mari kita bangun sinergi kita, bersinergi kita, berkolaborasi kita dalam rangka kemajuan anak. Sekali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian, bangunlah pendidikan karakter anak kita dari rumah anak. Itu yang paling penting. Bangun karakter anak kita dimulai dari rumah kita masing-masing. Ya. Setelah itu dididik di sekolah akan melanjutkan. Bapak Ibu sudah meletakkannya dari awal. Ya. Sekali lagi, kalau ada Bapak dan Ibu yang menyentil anak di sekolah, itu adalah bagian proses pembelajaran. Ya. Jadi jangan sampai boleh kita mencari informasinya seperti apa sehingga terjadi seperti itu. Ya. Kontrol kedua, kontrol penggunaan media sosial, smartphone, ya, kontrol. Smartphone seperti ini, tab dikontrol. Sebab media ini bisa kita terkenal karena baiknya, juga bisa terkenal karena keburukannya. Ya, dan banyak ilmu di dalam sini, bukan yang positif. Kalau anaknya tidak pernah keluar di dalam kamar, main HP terus, harus cari tahu apa web yang dia buka, website apa dia buka. Kalau webnya baik-baik saja tidak ada masalah, tapi kalau webnya dibuka lain, nah itu jadi pertanyaan. Nanti belum sampai waktunya sudah terpengaruh dengan apa yang dilihat di smartphone. Smart itu cerdas dan pun cerdas Bapak Ibu. Kalau kita dulu kan enggak, yang zaman bahari Pak ya, yang hanya menerima SMS sama teleponan. Nah sekarang nggak bisa, orang bicara di sana bisa kita ketemu sekarang di sini. Ini harus bijak dalam memberdayakannya. Ya, ingat sekali lagi harus bijak dalam menggunakannya smartphone ini. Bapak-bapak banyak salah lewat ini, juga banyak terkenal lewat ini. Terkenal karena kebaikan dan juga terkenal karena ketidakbaikan. Jadi mari kita awasi anak-anak kita
dalam rangka penggunaan smartphone yang mereka miliki. Bisa Bapak Ibu? Agak berat ya? Agak berat ya? Ya Bapak ya? Agak berat. Tapi dihimbau, Pak. Jangan pernah bosan-bosannya menghimbau kepada anak-anak kita, karena anak kita itu adalah penerus cerita, pelanjut sejarah. Anak-anak kita ini adalah pelanjut sejarah kita. Jangan sampai sejarah kita yang baik yang kita bangun dengan kerja keras, dengan nama baik, dirusak oleh generasi kita sendiri. Akibat apa? Akibat penyalahgunaan smartphone. Ini cerdas, apa yang bisa dia jangkau, apa yang ada di Amerika dia tahu sih, apa yang ada di Samarinda saat ini bisa ada di sini. Jadi bijaklah, mari jangan pernah bosan-bosannya menyampaikan kepada anak, diingatkan kepada anak penggunaan HP-nya. Tolong sebijak mungkin, ya. Anaknya tidak pernah keluar dari kamar, tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam kamar. Harus Bapak Ibu kontrol. Ya, kenapa? Kalau dibiarkan begitu mungkin, ya. Tapi tidak ada di SMA. Mudah-mudahan tidak ada. Ya, harapan Bapak seperti itu. Anakku sekalian juga seperti itu. Gunakan HP itu Android kalian sebijaksana mungkin. Ada web-web tersendiri yang tidak boleh kalian akses. Paham maksud Bapak? Ya, ada tulisan 18+ itu jangan, itu tidak bisa. Ini anak sekalian, Bapak Ibu harus menjadi filter di rumah. Bapak Ibu harus memberikan kontrol di rumah. Anak kita masih panjang perjalanan Bapak Ibu, masih kelas 10, ya. Kalau sudah kelas 12 tamat, ya harapannya bisa lanjut ke perguruan. Bapak-bapak yang ada depan, termasuk saya, kalau saya tidak sekolah tidak mungkin saya ada di sini. Gambarnya seperti itu, gambarnya seperti itu. Ibu-ibu diberikan kesempatan untuk bisa melakukan inovasi sebanyak mungkin, untuk bisa berkembang sebaik mungkin supaya apa? Anak-anak bisa lebih maju, bisa lebih berkarakter religius. Religius itu nilai-nilai agama, religi, ya. Kalau nilai agama yang ditanamkan, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sudah pasti seperti itu Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan panduan, ya, yang diberikan kepada kita sekalian, batasan-batasan itu bisa kita laksanakan dengan baik. Yang mana batasan itu? Ini boleh, ini tidak boleh. Batasan apa namanya? Ini boleh, ini tidak boleh. Tidak apa saya panjang lebar supaya apa? Anak-anak ini bisa lebih daripada kami ada di SMA Negeri 6. Mungkin kami belum di SMA Negeri 6. Suatu saat dia jadi kepala dinas, mungkin harapan saya seperti itu. Ya, amin. Ya, amin. Suatu saat dia akan jadi tentara. Suatu saat dia akan jadi polisi. Suatu saat dia jadi anggota DPR. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi yang perlu kita sampaikan ke anak adalah bagaimana bisa berbuat yang terbaik untuk mengisi karakter mereka yang saat ini diberikan di SMA Negeri 6 Samarinda. Jangan sampai kita salah dalam mendidik, mengarahkan anak. Ya, itu sekali lagi yang saya sampaikan. Garis bawahi, penggunaan smartphone harus lebih cerdas, lebih bijak, Bapak Ibu, ya. Karena semua anak kita di sekolah ini sudah Pak, kita ulangan menggunakan Android. Ya, kita menggunakan Android sekarang. Jadi dulu kan kalau kita masuk sekolah pakai tulis ya Pak. Saya ingat ya, zaman bahari kata orangnya, bagi soalnya sama gurunya kerjakan, masih bisa nyontek Pak sana sini Pak. Sana sini nanya ini. Kalau gurunya lengah sedikit, mungkin dia buat catatan itu kasih. Nah sekarang nggak bisa. Kalau ulangan nggak pakai seperti ini. Tapi ini pun masih ada celahnya. Kurang pintar Pak. Ya, IT-nya sudah IoT tinggi, hanya bisa dia tembus kemana-mana. Kenapa? Karena dia tahu akses. Nah harapan saya, akses yang bisa kita tembus adalah akses untuk bisa bersaing dan mendapat tempat dan kedudukan di IKN yang ada di negeri kita ini. Ya, jadi janganlah kita jadi penonton, tapi kita harus menjadi seperti
ini pemain. Kalau pemain sepak bola 11 pemain, jangan kita pemain di dalam, jangan pemain cadangan walaupun dalam tim starting ini namanya. Ya, dengan cara apa, mengawal anak kita supaya mampu bersaing dengan teman-teman yang ada di luar sana. Ya, karena ini masih panjang, kelas 10, 11, 12. Bapak Ibu, himbauan saya terakhir, kuliahkan anak. Kuliahkan. Kalau dia masuk tentara, akan jadi tentara. Kalau dia masuk polisi, akan masuk polisi. Kuliahkan polisi. Sebab mindset orang kuliah akan berubah dengan sendiri. Dia punya tanggung jawab sendiri. Dia akan punya tanggung jawab sendiri apabila sudah memasuki dunia pendidikan yang lebih tinggi. Kalau di SMA ini namanya umum, masih ngambang. Kalau sudah masuk dalam spesifikasinya, maka dia akan berpikir sendiri dan kemungkinan besar dia akan mandiri. Mungkin besar dia akan mandiri. Bagaimana kalau saya seorang pengusaha? Didik anak bapak itu supaya apa? Usahanya bisa lebih berkembang. Ya, kalau bapak ibu pun pemilik modal, didik anak bapak ibu supaya dia ahli dalam proses pembelajaran, dalam ekonomi. Supaya apa? Dia punya Indomaret 1, supaya anaknya dikuliahkan, disekolahkan, dia bisa lebih daripada 1. Bukan menurut yang satu yang hanya. Sebab apa? Orang tua kadang memanjakan anak dengan harta yang tidak dimiliki. Harta akan habis, tapi ilmu yang kita berikan kepada anak itu yang menjadi bekal dan tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah terbuka. Kalau saya mau ditinggalkan harta sama orang tua saya, jadi bahan perkelahian. Kenapa? Kalau tanahnya hanya secuil, saudaranya 5, semuanya mau. Ya, namanya manusia itu udah serakah. Dan 5 bersaudara itu pasti punya karakter yang berbeda. Pasti punya karakter yang berbeda. Nah, saya minta bekali anak kita dengan ilmu yang dimiliki anak. Siapa yang bisa kamu buat? Tidak bisa. Kalau saya punya ilmu Pak, ya, dan anak saya tidak mungkin diganggu, digugat sama adik-adik saya, saudara-saudara saya. Ya, tapi kalau kebun yang secuil itu bisa jadi bahan rebutan. Dan terbukti banyak sekali. Nah, makanya itu saya katakan, saya berkata, sekolahkan, kuliahkan anak demi masa depan anak dan ibu. Ibu akan terangkat, bapak akan terangkat apabila pendidikan anak baik. Ya, jadi ada tukang becak di Jawa Tengah. Ya, anaknya wisuda, anaknya diantar becak ke kampusnya pada saat wisuda. Anaknya cum laude, nilai tertinggi dari semua peserta wisuda yang ada. Terakhir saya ikuti perkembangannya, ternyata anaknya sudah jadi dosen, anaknya sudah jadi pimpinan. Ini yang kita mau. Jadi jangan melihat, wah saya kan bukan ini aja. Tidak seperti itu. Anak punya rezeki masing-masing bapak ibu. Ya, jangan berputus asa. Gak apa-apa saya panjang-panjang supaya apa? Kalau melihat saya latar belakang saya masih kecil bapak ibu. Baru kelas 3 SD bapak saya sudah meninggal. Coba. Tapi saya bisa ke sekolah karena saya punya tekad, orang tua saya punya tekad. Orang tua saya tidak punya apa-apa. Nah, itu kemauan. Jadi sekali lagi, jangan pernah mematahkan semangat anak untuk menuntut ilmu. Kalau dihitung bapak ibu, mungkin pokoknya bapak ibu jualan kain di pasar itu bisa sekolahkan saya. Orang 5 bersaudara, tapi saya bisa sekolah dengan baik. Jadi sekali lagi, masing-masing anak punya rezeki, sekolahkan bapak anaknya buat menuntut ilmu. Sebab apa? Dengan ilmu yang bapak kesempatan belajar ya bapak berikan kepada anak, itu akan mengangkat derajat keluarga. Coba kalau nggak percaya, ya, punya bapak putra, punya kemauan besar untuk jadi tentara atau TNI atau Polri, masukkan anaknya jadi tentara, berhasil lolos. Tetangga akan berkata, apa kira-kira pertanyaannya bapak? Luar biasa anaknya bisa jadi seperti itu, karena bapaknya purna. Ya, jadi itu sekadar motivasi dari saya. Mudah-mudahan bapak dan ibu punya tekad yang kuat, punya tekad yang besar untuk mendidik, membimbing, mengarahkan, memotivasi anak untuk bisa lebih baik daripada kita. Orang kan selalu berkata, cukup bapak, cukup orang tua seperti ini, tapi anak jangan seperti seperti
harus di atas kita lagi. Harus punya konsep seperti itu Bapak Ibu ya. Harus punya konsep seperti ini. Ya. Tidak keberatan saya panjang ngomong Pak ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk motivasi kita supaya kita bisa lebih terbuka lagi. Kenapa? Karena IKN itu ada di kita. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita ini ada bagian di dalamnya. Dan inilah usia sekarang ini. Ya. Tamat SMA tahun 2000 ini 2023, 2024, 2025 ya akan lulus SMA, masuk perguruan tinggi, IKN semuanya sekarang. Mudah-mudahan kita bisa mengisi, anak-anak kita bisa mengisi apapun bisa. Yang jelasnya kesempatan itu ada di depan mata kita. Mari mengawal anak kita dalam memilih mata pelajaran yang kira-kira mampu untuk mereka tekuni dengan baik, mereka laksanakan dengan baik tanpa ada kesulitan dalam proses KBM. Mungkin demikian yang perlu sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas kedatangannya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kalau tadi Pak Joni menyampaikan bahwa nanti kita anak-anak akan memilih, anak-anak dan juga orang tua akan memilih mata pelajaran pilihan sebanyak 4 dari 7 yang disiapkan. Maka itu kaitannya adalah dengan apa rencana ke depan anak-anak kita untuk memilih jurusan kuliahnya. Ya, nah itu yang akan kita bahas di sini. Jadi informasi yang saya akan sampaikan di sini sebelumnya juga sudah kami sampaikan ke siswa. Kenapa kami minta kehadirannya di sini? Tujuannya nanti memang pencarian jurusan kuliah harus antara siswa dan orang tua bersama-sama. Memang saya banyak dengar informasi dari anak-anak bahwa orang tua mempercayakan penuh Pak pada saya untuk memilih. Betul, saya sepakat dengan itu. Itu berarti memang orang tuanya support. Tapi tidak ada salahnya orang tua pun tahu untuk bagaimana prosesnya sehingga anak itu bisa memilih jurusan kuliah. Karena yang dikhawatirkan kalau memilih jurusan kuliah hanya berdasarkan rasa suka saja tanpa melihat potensi yang dimiliki, maka nanti kedepannya ya suka, oh, tiba-tiba nanti nggak suka. Padahal sudah mulai kuliah, yang gitu ya. Apalagi kalau sudah menetapkan mau kuliah kemana, milih mapelnya apa, berubah nanti di kelas 11, nah ini yang akan dikhawatirkan. Karena pilihan yang kita lakukan pada tahun ini, pada semester ini, itu akan dipakai untuk kelas 11 dan 12 dan tidak bisa dirubah, Bapak Ibu. Tidak bisa dirubah. Nah, seperti saya menyambung sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Joni tadi. Nah, ini adalah contoh. Nanti file ini juga saya akan kirimkan ke grup WA PWMG, Bapak Ibu ya. Nah, saya juga mengharapkan buat orang tua, Bapak Ibu yang belum tergabung di grup WA PWMG kelas, maka itu nanti bisa menghubungi saya. Nanti nomornya saya share juga untuk bisa digabungkan. Nah, seperti ini maksudnya Pak Joni tadi. Jadi misalnya mau kuliah jurusan seni, maka pelajaran apa yang dipilih? Pastinya seni budaya. Ada soalnya. Saya cari agak kompleks sedikit. Misalnya tadi yang agak variatif. Ini contoh. Psikologi. Maka dia memerlukan pelajaran matematika, sosiologi, dan matematika. Contohnya seperti itu. Ini agak variatif. Ya nanti saya kirim Bapak Ibu ya. Jadi biar lebih mudah membacanya nanti. Baik, kita sekarang langsung masuk ke bagian yang ini. Nah, pertama Bapak Ibu, kami sangat merekomendasikan Bapak Ibu untuk mencari informasinya di website rencanamu.id. Ya, saya akan simulasikan. Sebentar, saya kirimkan ke Bapak Ibu bisa sambil buka di grup WA juga. Saya kirimkan linknya. A ya. Sama 10B. Nah, sekarang saya akan simulasikan lewat HP ya. Ini untuk tampilan HP-nya. Nah, jadi waktu kita buka link tadi akan tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini iklan, kalau itu tinggal di close aja, disilang aja. Nah, misalnya kita mau cari jurusan psikologi, maka cukup ketik saja di bagian kotaknya psikologi, ada pilihannya, kemudian kita pilih, lalu kita search. Nah,
Menariknya adalah di bagian kenapa kita gunakan website ini kalau kita geser, ini nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Ini kalau mau berbayar, ini gemboknya akan hilang. Ini kita pilih cara yang gratis saja. Kita geser saja lagi terus. Nah nanti di situ dijelaskan apa itu jurusan psikologi, dijabarkan, dijelaskan. Kemudian alasan kenapa memilih jurusan itu. Lalu turun lagi ke bawah adalah mata kuliah yang akan mereka pelajari selama kurang lebih 4 tahun kuliah nanti. Nah jadi kita tahu kalau kita milih itu bukan saya suka psikologi, nanti terima tiap kali ada orang konsultasi bayarnya dapat 1 juta misalnya. Ya gitu konsepnya. Tapi kita harus tahu belajarnya apa sih. Makanya tadi Pak Joni menyarankan ada ilmu sosiologi yang harus dipelajari seperti itu. Nanti ada psikologi industri buat dia misalnya mau menangani klien-klien di perusahaan-perusahaan seperti itu. Itu nanti diajarin. Ada sekitar 33 mata kuliah. Itu ditempuh selama 4 tahun. Jadi bukan satu semester 33 mata pelajaran. Tidak. Tapi itu selama 4 tahun. Turun lagi ke bawah, ini adalah karakter siswanya. Kalau mau kuliah di sana harusnya siswanya itu tekun, kritis, observant. Waduh, anak saya jauh daripada itu gimana? Boleh nggak tetap daftar? Boleh. Tinggal melatih diri. Harus mulai tekun, kritis, disiplin. Kan gitu ya. Senang memecahkan masalah, bukan jadi biang masalah. Gitu ya. Kemudian prospek kerjanya, ini dikasih tahu juga Bapak Ibu. Kita turun ke bawah lagi, bahkan sampai nanti ada profesi dan karir lulusannya. Profesi, karir dan lulusannya. Jadi di sini, ini contoh Bapak Ibu ya. Misalnya kita mau anak kita nanti kalau kerja jadi psikologi konseling misalnya. Psikologi organisasi industri misalnya. Ini kita tinggal klik saja lagi. Maka nanti di sini akan dijelaskan di bagian atas ada tampilan berapa besaran gajinya, 4 sampai 7 juta. Terus turun ke bawah nanti dikasih tahu itu apa sih pekerjaannya, jenjang pendidikan minimalnya apa, S2, berarti harus S1 lanjut lagi S2. Seperti dokter juga psikologi itu. Kemudian nanti contoh dari jabatannya apa sih di perusahaan, ada tugasnya ngapain, pengetahuan yang harus dimiliki apa, gitu ya. Terus sampai ke bawah itu informasi-informasi yang bisa kita dapatkan. Jadi selain kita dapat informasi tentang jurusan kuliah, juga bisa dapat tahu tentang pekerjaannya itu nanti seperti apa. Nah itu website itu tadi. Kita kembali, geser lagi ke bawah. Ada nama kampus-kampusnya. Nah harapannya memang sekarang kita mau fokus dulu kuliahnya mau jurusan apa. Nanti tahun depan kelas 11 sudah harus tahu setelah mulai belajar Bapak Ibu ya, sudah harus tahu kampus mana yang mau dituju. Apakah negeri ataukah swasta gitu. Karena sekarang kampus-kampus itu tidak masalah negeri dan swasta, tapi bicaranya akreditasi. Akreditasi Bapak Ibu yang jadi masalah. Baik. Saya sampaikan bagian itu dulu terkait tentang jurusan kuliah. Saya lanjut Bapak Ibu atau ada yang mau tanya dulu? Saya lanjut saja dulu ya. Nah, informasi yang kedua adalah nanti file PowerPoint-nya juga saya kirim ke Bapak Ibu. Nah, 10B berarti 10. Nah, yang berikutnya yang saya kirimkan barusan ke grup lagi. Oh iya, sedikit informasi biar ini kan tampilannya sepertinya penuh ya Bapak Ibu ya kalau di HP. Kalau kita menggunakan Google Chrome, maka kita bisa pencet yang di pojok kanan atasnya itu. Ya di pojok kanan atasnya, kemudian pilih situs desktop supaya tampilannya bisa lebih lebar. Jadi tidak harus menggunakan laptop untuk masuk, tapi kalau mau pakai laptop lebih gampang melihatnya. Nah tampilannya kan jadi lebih, saya coba landscape biar lebih enak. Yuk. Nah kurang lebih seperti ini tampilannya lebih ya. Nah ini adalah website tempat untuk mendaftar kuliah, baik jalur rapot maupun jalur ujian tulis. Kapan mengaksesnya? Bisa dari sekarang. Kapan digunakannya? Nanti waktu kelas 12. Daftarnya kan kelas 12 nanti Bapak Ibu. Semester 5. Ya, semester 5 daftarnya. Kalau berarti 2 tahun dari sekarang lah. 2 tahun dari sekarang di bulan Januari. Nah, tapi tidak ada salahnya kita mencari tahu dulu di sini. Kenapa? Di sini akan banyak diberikan informasi tentang aturan-aturannya. Kalau sekarang nama jalur rapotnya namanya SNBP.
Nah, contoh di sini kita mau fokus ke yang ada tulisan di daftar PTN SNDP. Di sini Bapak Ibu, kita bisa lihat tingkat persaingan jalur rapot. Jadi nanti itu di kelas 11 Bapak Ibu waktu ini kan sudah memilih jurusan, tapi nanti waktu memilih kampusnya di kelas 11, nanti kita mungkin akan ada pertemuan lagi. Apakah seperti ini atau nanti Bapak Ibu bisa menonton lewat video saja. Bapak Ibu tinggal memilih, misalnya kayak jurusan psikologi itu kan ada di semua kampus universitas negeri. Nah, kita lihat mana yang kira-kira tingkat persaingannya tidak terlalu ketat untuk kita memilih kampusnya. Pertama, karena memang kita mau ke kampus itu. Yang kedua, lihat tingkat persaingannya. Kecuali kalau putra-putri Bapak Ibu itu punya prestasi-prestasi, nah itu bisa mendukung, bisa menjadi penambah. Tapi kalau bermodalkan nilai rapot saja, maka kita harus cari tahu kampus mana yang tingkat persaingannya tidak besar. Ya. Nah, ini saya ambil contoh saja. Saya kasih contohnya yang agak jauh boleh ya Bapak Ibu ya. Bukan Unmul yang saya kasih tahu ya. Saya ambil Brawijaya misalnya. Nah, contoh Brawijaya kita ambil yang paling banyak diminati itu adalah pendidikan dokter. Tadi itu dokter yang apa? Misalnya ini ada yang anaknya mau kuliah di jurusan kedokteran. Nah, ini kedokteran. Nah, sebagai informasi, kedokteran itu kita lihat di sebelah kanan. Kecil sekali ya. Kecil sekali tapi maaf. Di sini dari 1.720 pendaftar se-Indonesia, itu yang diterima cuma 55. Jalur rapot itu. Jadi cuma 5%. Nah, artinya kalau nanti anak Bapak Ibu berkesempatan untuk daftar jalur rapot, daftar saja. Tapi mungkin cari yang lebih besar peluangnya, cari yang presentasinya mungkin 15-25%, bukan yang 5%. Kecuali kalau punya prestasi, misalnya juara Olimpiade Biologi, nanti bisa Bapak Ibu. Silahkan bertarung di Brawijaya, nggak apa-apa. Bisa, kalau punya prestasi Olimpiade. Tapi kalau tidak, mungkin kita cari yang lebih besar peluangnya. Tapi daftar lewat jalur rapot, keuntungannya apa jalur rapot? Jadi, jalur rapot itu tidak perlu tes, tidak bayar pendaftarannya. Kalau diterima tinggal daftar ulang. Itu anaknya. Anak-anak nggak mikir lagi, mikirnya cuma ujian sekolah. Nah, tapi memang yang bisa daftar jalur rapot cuma 40% dari seluruh siswa angkatan mereka ini. Jadi 289, 40% itu saja yang bisa daftar. Jadi tidak bisa semuanya. Nah, itu siapa? Itu adalah mereka-mereka yang terpilih yang nilai rapotnya di atas rata-rata. Gitu. Jadi itu yang kita perjuangkan ini supaya nilai rapot anak-anak bisa menjadi lebih. Jadi Bapak Ibu tolong diarahkan dan digerakkan anak-anaknya untuk semangat belajar karena nilai rapot sangat penting. Nanti kelas 12 mereka pakai. Baik, saya cepat lagi. Nah, itu tadi yang pertama jalur rapot. Nanti ada juga lagi yang namanya jalur ujian tulis Bapak Ibu, daftar PTN SNDP. Ya, nanti Ibu buka. Caranya sama. Pilih kampusnya, cari jurusan, lihat peluangnya. Baik, kita yang berikutnya lagi adalah, nah, ini ada juga akreditasi Bapak Ibu. Tapi nanti saya akan kirimkan. Terakhir ini bagian saya. Nah, cuma kalau di HP mohon maaf Bapak Ibu, kalau data akreditasi nggak bisa dilihat seutuhnya. Jadi yang saya katakan, negeri swasta sudah tidak jadi jaminan, tapi akreditasi yang jadi patokan. Kalaupun dia swasta, tapi kalau jurusannya unggul, maka itu bagus. Dibandingkan dengan negeri yang mungkin cuma baik. Jadi ini memang membuka kesempatan dan wawasan kita bahwa tidak harus kuliah di kampus negeri kalau akreditasinya tidak tinggi. Apa kaitannya akreditasi dengan penerimaan? Artinya nanti kalau mereka lulus, berpeluang besar untuk diterima di tempat-tempat yang sangat bagus. Jadi kita utamakan cari akreditasinya. Nanti lagi saya kirimkan serta cara petunjuknya. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Joni. Ini mendekati satu slide lagi terakhir dari saya tentang mata pelajaran pilihan. Ya, jadi dari 7, Bapak anak-anak dan Bapak Ibu kita akan memilih 4 saja. Nah, ini adalah pertimbangan. Jadi nanti pertimbangan orang tua dan murid, kemudian rekomendasi. Jadi nanti kami informasikan juga. Jadi dari guru-guru mata pelajaran yang tadi, itu ada yang sudah merekomendasikan anak ini mau daftar kemana,
dia bagusnya memilih mata pelajaran ini. Itu kita berikan kepada Bapak Ibu mungkin nanti lewat email atau lewat WA untuk dibaca. Boleh digunakan, boleh juga tidak. Ini kan pertimbangan saja. Kalau Bapak Ibu, oh gurunya menyarankan ini, saya ikutlah. Oh, tapi nggak cocok nih sama jurusan yang saya mau pilih, nggak apa-apa, boleh nggak dipilih. Jadi pertimbangan saja. Dan terakhir nanti hasil psikotes. Misalnya hari Senin kami akan bagikan hasil psikotesnya. Di psikotes itu nanti akan diberikan tingkat IQ, bakat, dan minat, serta kita kasih rekomendasi jurusan kuliahnya apa saja. Jadi ada 2 lembar, ada hasil rinciannya sama daftar jurusannya. Nanti Bapak Ibu silakan dipilih. Assalamualaikum. Sebentar mau bantu sedikit. Baik, Pak. Ya, sebentar Pak ya. Bapak Ibu sebentar waktunya saya minta. Silakan Pak dulu. Ya, saya kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Baru kami kedatangan tamu dari pengawas pembina SMA Negeri 6 Samarinda yang dulunya dijabat oleh Ibu Eni Handayani. Beliau sudah pensiun dan sekarang digantikan oleh beliau Bapak Karyono. Mungkin satu bahasa dengan ini. Ya, jadi beliau sekarang adalah pembina pengawas pembina kami di SMA Negeri 6 Samarinda, pengawas putra putri Bapak Ibu. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kebersamaan kita akan bisa lebih baik. Mungkin ada sempat doa Pak, saya foto sebentar minta waktu. Mungkin ada sempat doa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kata orang kalau tak kenal maka tak sayang. Ya, sebenarnya kamu sudah berkecimpung di dunia pendidikan itu mulai tahun 85. Mungkin berjalan SMA 6 ini waktu itu jalannya masih tanah. Kebetulan kami ditugaskan di SMA 4. Kebetulan juga yang jadi kepala sekolah SMA 6 pertama kali Pak Imansyah itu juga teman kami, teman satu kantor. Ya, itu sekarang sudah pensiun beliau ya. Yaitu di SMA 6 waktu itu juga saya sebenarnya mau ditarik ke SMA 6 ya, karena waktu itu saya mau minta yang di daerah perbatasan yang dekat, yaitu dari SMA 7. Makanya kami ditarik dulu ke SMA 7. Saya nggak jadi di SMA 6. Karena apa? Terus terang Bu, kamu senang dengan tantangan waktu itu. Saya senang betul dengan tantangan. Karena apa? SMA 7 itu kan perbatasan antara Kukan dengan Samarinda. Kalau SMA 6 itu masuk Samarinda semua muridnya. Ada berbatasan juga Pak? Bukan luas sana-sana ya? Bukan kan? Luas itu kan arahnya untuk lari ke sini karena di sana nggak ada sekolahnya. Ada, sana-sana. SMA Saya jauh betul. Di situ. Ya mungkin ini 10 menit aja. Jadi waktu itu di Parangan jalannya masuk tanah, ya, masih tanah semua. Jadi kami mau ke yang sekarang jadi SMK 19, itu setengah mati ya. Jalannya lumpuh semua, tanah semua, hujan mungkin nggak bisa lewat. Ya, mungkin itu aja Bu, 10 menit. Nah, soalnya kamu juga nggak terlalu banyak mengenal di SMA 6 ini. Cuma ya kita kebetulan rata-rata hampir semua ini waktu itu transmigrasi ya, kalau nggak salah tahun 60. Nah, ya kalau nggak salah tahun 60. Kebetulan waktu itu kan kami juga kenal dengan Pak Lurah di Bukuan, ya, ramah petang kamu itu. Ya, kami bisa lupa nama-namanya juga. Ya mungkin ini aja 10 menit perkenalan kita. Assalamualaikum